Makkah sepertinya tidak akan pernah lepas dari peristiwa-peristiwa bersejarah. Pelaksanaan korban yang hendak dilakukan oleh Abdul Muthalib belum juga hilang dari ingatan penduduk Mekah. Pernikahan antara Abdullah dan Aminah juga masih begitu segar dalam ingatan. Kini, sebuah peristiwa besar akan kembali menjadi catatan sejarah negeri Ka'bah ini. Beberapa kejadian yang telah menggelinding di sana mungkin hanya membuat mereka berdecak cemas ataupun haru. Untuk kali ini, seluruh penduduk Mekah benar-benar merasa ketakutan, khawatir, dan siap kehilangan sesuatu yang selalu jadi kebanggaan mereka. Abraha, seorang panglima perang yang berhasil menaklukkan Yaman, akan datang untuk meluluhlantakkan Ka'bah. Selama ini, belum ada satupun kerajaan-kerajaan yang mempunyai niatan sengeri Abraha. Raja-raja di Jazirah Arab justru sangat menghormati bangunan suci yang didirikan oleh Nabi Ibrahim dan Ismail itu. Di dalam dan kanan kiri Ka'bah, bahkan banyak berhala-berhala yang memang sengaja dibawa oleh para jamaah haji sebagai lambang penghormatan dan kekerabatan negeri mereka dengan Mekah. Lain dengan Abraha, mengunjungi Mekah saja belum pernah. Sekali datang, ia menebar ancaman yang mengerikan. Abraha benar-benar membuat Mekah tegang, apalagi ia dikenal sebagai raja yang memiliki kekuatan militer tak tertandingi di zamannya. Begitu ia memerintahkan perang, mulutnya seolah memuntahkan beratus-ratus ekor singa kelaparan yang siap menerkam apapun demi memenuhi perutnya. Kondisi itu tentu tidak sebanding dengan kekuatan yang dimiliki Mekah. Masyarakatnya telah hidup tentram dan tak pernah kontak senjata dengan suku-suku di luar benteng kota. Hal ini membuat mereka tidak begitu perhatian lagi terhadap pertahanan negara. Layak keadaan mereka yang rapuh dalam segi pertahanan membuat masyarakatnya panik ketika mendengar ancaman yang ditebarkan Abraha. Sebenarnya, antara kerajaan Abraha yang berdiri di Yaman dengan Mekah juga tidak pernah terjadi konflik. Hanya saja, sebuah peristiwa kecil tapi cukup memalukan telah memicu kemarahan raja asal Najasyi itu. Ia diutus oleh rajanya yang bernama Asyamah untuk menaklukkan Yaman. Singkat cerita, Abraha berhasil menaklukkan Yaman, bahkan berhasil membangun sebuah gereja mewah. Awalnya, penguasa baru Yaman ini memiliki kepribadian cukup luhur, berdisiplin tinggi dan ulet, bahkan tercatat sebagai seorang yang cukup teguh memegang ajaran agamanya. Seiring waktu, perlahan ambisinya berubah dan remuk. Kenyataan bahwa tiap tahun penduduk Yaman selalu pergi ke Mekah membuat ia terbius sifat materialis. Dia mulai menimbang-nimbang pemasukan yang diraup Mekah tiap tahun dari para peziarah. Pikirannya tak dapat membayangkan jika peziarah-peziarah itu berpaling ke Yaman. Berapa besar pemasukan yang akan didapatkan negerinya jika hal itu benar-benar terjadi. Akhirnya, satu kesimpulan ia tarik dengan rapi. Sebuah bangunan suci harus didirikan. Untuk memenuhi ambisinya ini, sebuah gereja akhirnya dibangun di daerah Sya'an. Gereja itu dibangun begitu megahnya, bahkan dari waktu ke waktu terus dikembangkan. Tujuannya agar penduduk Yaman dan seluruh penghuni Jazirah Arab berpaling ke negerinya serta meninggalkan Ka'bah. Setelah gereja itu dibangun, Abraha mengirim surat. Dengan bangga, Abraha mengirimkan surat kepada rajanya yang ada di negeri Najasyi. Surat yang dikirimkannya singkat, namun begitu jelas menggambarkan ambisinya. Sesungguhnya aku telah mendirikan untuk Paduka sebuah gereja yang belum pernah dibangun oleh raja manapun. Gereja itu aku bangun sedemikian rupa agar orang-orang yang pergi haji ke Mekah mau berpaling menuju ke tempat ibadah yang aku bangun. Mendengar berita ini, Malik bin Kinanah, salah seorang penduduk Mekah yang kebetulan sedang berada di Yaman,
Merasa geram, dia langsung pergi ke gereja yang direncanakan sebagai saingan Ka'bah itu. Begitu berhasil masuk, ia lantas buang air besar di sana. Kemudian kotorannya, dia oles-oleskan ke tembok gereja. Ketika mengetahui hal ini, Abraha naik pitam, dan kemarahannya tumpah seketika. "Siapa yang berani melakukan hal ini padaku?" bentaknya pada penjaga yang tak becus bertugas. Pelakunya adalah seorang laki-laki, penduduk Baitullah, yang mendengar perkataan baginda raja. Jawab mereka tegang. Kemurkaan Abraha membuncah. Tempat suci yang dibangunnya dengan susah payah telah dinistakan. Ka'bah menjadi buruannya untuk menuntaskan perhitungannya. Raja Yaman itu begitu bersemangat untuk menghancurkan Ka'bah. Secara logika, jika dia berhasil merobohkan bangunan suci orang Arab ini, minimal 2 keuntungan akan didapatkannya sekaligus. Pertama, balas dendamnya tersalurkan. Kedua, ambisinya untuk memalingkan perhatian masyarakat Yaman juga bisa direguknya. Dengan adanya peristiwa pelecehan terhadap gerejanya, ia merasa mendapat kesempatan untuk melakukan rencananya. Tidak akan ada yang berani menyalahkan tindakannya. Kalaupun toh berani, tentu mereka tidak akan sanggup menghadapi kekuatan pasukan perangnya. Diam-diam, Abraha merasa diuntungkan oleh keberanian Malik bin Kinanah yang telah menista gerejanya untuk memuluskan rencananya. Dia segera melayangkan surat kepada Raja Najasyi dengan isi permintaan agar dikirim seekor gajah terbesar bernama Mahmud. Setelah beberapa waktu menunggu, akhirnya datang juga gajah kebanggaan negeri Najasyi itu. Meskipun hanya bermaksud merobohkan Ka'bah, Abraha tetap membawa pasukan perangnya, termasuk gajah yang baru datang dari negeri asalnya. Binatang bermata sipit berkuping lebar itu berjalan pelan. Ketika bertolak dari Yaman menuju Mekah, dia berada di barisan paling depan. Jalannya tenang, memamerkan tubuh gempal yang disangga 4 kaki, bulat-bulat seperti pohon kurma. Satu-satunya pemandangan tak sedap hanya terlihat di bagian belakang gajah itu. Ekornya tak sebanding dengan tubuhnya yang tambun, menjuntai bagai seekor cacing keluar dari tubuh raksasa. Selain itu, semua terlihat sempurna, menambah kegagahan dan mencitrakan gajah yang tak ada duanya. Kegagahannya tambah terasa dengan nama yang disandangnya, Mahmud yang terpuji. Kepergian Abraha yang membawa pasukan cukup besar sangat menggemparkan Jazirah Arab, mulai dari pasukan berjalan kaki, tentara behkuda, dan penunggang gajah, semua dibawanya. Derap langkah kaki mereka menggetarkan siapapun, meskipun jaraknya masih bermil-mil di depan. Debu-debu berhamburan seperti asap hutan terbakar, menimbuni dari tiap jalan yang dilalui pasukan itu. Zunafar, salah seorang penguasa di Yaman, berusaha mencegah pasukannya untuk menantang bala tentara Abraha. Namun usahanya sia-sia belaka. Tentaranya berhasil digebuk pasukan Abraha, dan dia sempat tertawan, meskipun akhirnya bisa menyelamatkan diri setelah diberi ampunan oleh Abraha. "Wahai raja, biarkanlah aku hidup, karena sesungguhnya membiarkan aku hidup lebih baik daripada membunuhku. Mohon." Zunafar mendengar permohonan itu, Abraha menertawakannya, meskipun akhirnya mengabulkan permintaan itu. Di daerah Khatsam, Abraha kembali mendapat perlawanan tak seimbang dari Nufail bin Habib al-Khatsam dan penduduk pinggiran. Namun usaha mereka juga bisa dipatahkan. Abraha dan pasukannya menang, dan Nufail berhasil ditangkapnya. "Wahai raja, sesungguhnya aku bisa menjadi penunjuk jalan bagimu menuju ke daerah Arab. Oleh karena itu biarkanlah aku hidup," bujuk Nufail. Keduanya sepakat. Nufail dibiarkan hidup, dan sesuai janjinya, ia bersedia menjadi penunjuk jalan. Ketika sampai di Taif, Mas'ud ibn Nuwais bersama beberapa lelaki Sakif menemui Abraha. Taif punya tempat suci juga. Mereka khawatir Abraha salah target. Mas'ud berkata, "Wahai paduka raja, kami adalah hambamu. Tidak ada permusuhan di antara kita. Silakan lanjutkan perjalanan."
kami kirimkan penunjuk jalan. Di Makmas, pasukan mulai mendirikan kemah. Mereka merancang strategi militer dengan matang. Mekah kini sudah tak jauh. Hari demi hari, mereka tempuh. Pasukan makin dekat ke Mekah. Semangat mereka bangkit lagi. Debu dan derap kaki gajah mengguncang bumi. Beberapa mil dari Mekah, Abraha mulai memeriksa kekuatan pasukan. Ia melancarkan teror, ternak milik penduduk Mekah dirampas. Beberapa mil dari Mekah, Abraha mulai memeriksa kekuatan pasukan. Ia melancarkan teror, ternak milik penduduk Mekah dirampas. Pada kesempatan yang sama, Abraha juga mengutus Hanatah bin Al-Khumairi untuk berunding dengan pemuka Quraisy. Ia berpesan pada juru rundingnya ini, "Tanyakanlah siapa pembesar Mekah. Sampaikan pada mereka bahwasannya kedatanganku bukan untuk berperang, akan tetapi kedatanganku hanyalah untuk merobohkan Baitullah." Seperti halnya Al-Aswad. Begitu amanat yang diembannya telah dipahami, Hanatah dengan gagahnya langsung melesat ke Mekah. Sedikit pun ia tidak menemukan kesulitan untuk menemukan pimpinan kaum Quraisy yang saat itu dipegang oleh Abdul Muthalib. Tanpa berpanjang lebar, utusan Abraha ini langsung menuturkan maksud kedatangannya. "Sesungguhnya Raja Abraha mengutusku untuk mengabarkan bahwa kedatangannya bukan untuk berperang. Akan tetapi, ia hanya akan merobohkan Baitullah, lalu pergi meninggalkan kalian." Sebagai seorang pemimpin, Abdul Muthalib mencoba untuk tetap tenang menyikapi keadaan. Beliau tidak ingin menambah keresahan warganya yang telah diselimuti ketakutan akan penyerangan besar-besaran yang hendak dilakukan Abraha. Dengan penuh wibawa beliau menjawab, "Tidak ada alasan bagi Abraha untuk memerangi kami, dan kami juga tidak memiliki kekuatan untuk mencegah dia datang ke Mekah. Untuk tujuan tersebut, sesungguhnya ini adalah rumah Tuhan dan Ibrahim kekasih Allah, maka yang berhak untuk melarangnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demi Allah, kami tidak memiliki kekuatan sama sekali untuk mencegahnya." Pembicaraan tidak hanya sampai di situ. Abdul Muthalib akhirnya mencoba menemui sendiri Abraha. Beberapa anggota keluarga beliau ikut menemani pertemuannya dengan raja yang hendak merobohkan Ka'bah itu. Kedatangan Abdul Muthalib sangat mengesankan Abraha. Beliau begitu tenang, cerah, bahkan tidak menampakkan permusuhan. Meskipun tempat suci penduduknya akan dihancurkan oleh raja yang kini duduk di depannya. Apalagi rasa takut sama sekali tidak tampak dari raut wajahnya. Pelan saja beliau melangkahkan kakinya. Namun, begitu cepat karismanya membetot kekaguman Abraha padanya. Begitu kuatnya wibawa Abdul Muthalib, sampai-sampai Abraha mau duduk di atas permadani untuk menemui pemuka Quraisy itu. Tanyakanlah pada Abdul Muthalib, apa maksud kedatangannya? Perintah Abraha pada juru bicaranya. "Maksud kedatanganku adalah memintakan pada paduka raja agar sudi mengembalikan unta-untaku," jawab Abdul Muthalib. Cuek, seolah tidak tertarik menanggapi ancaman Abraha. Kontan jawaban beliau membuat Abraha mengernyitkan dahinya. Ia tak habis pikir, kenapa pemimpin Quraisy ini begitu rendah jiwanya. Masyarakatnya dicekam ketakutan. Tempat suci, agama penduduknya diambang kehancuran. Tapi pemimpin mereka hanya memikirkan unta-unta miliknya. Namun semua ketidakkaruan pikiran Abraha segera lenyap, tersapu bersih oleh kata-kata Abdul Muthalib. "Aku adalah pemilik unta-unta itu, sedangkan Baitullah adalah milik Tuhan. Dialah yang akan menjaganya dari perbuatanmu," kata Abdul Muthalib, menghembuskan hawa teror. "Tidak akan ada yang dapat menghentikanku," bentak Abraha. "Ada, Tuhan pemilik Baitullah," jawab Abdul Muthalib, menandaskan terornya. Pertemuan ini menyisakan ketegangan kedua belah pihak. Diakui atau tidak, Abraha tetap menaruh kagum atas keberanian Abdul Muthalib. Begitu memasuki Mekah, Abdul Muthalib langsung memerintahkan masyarakatnya untuk mengosongkan kota, mengungsi ke lereng-lereng gunung, atau untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelum mengungsi, mereka berkumpul di sekeliling Ka'bah. Secara serentak mereka memanjatkan doa.
memohon agar Tuhan menjaga Baitullah. Di lain pihak, begitu Abdul Muthalib keluar dari kemah militer, Abrahah segera menyiapkan pasukannya. Sesekali pasukan berkuda berlari mengelilingi seluruh induk pasukan. Mengepullah debu-debu padang pasir, bagai api unggun di siang hari. Perlahan-lahan mereka bergerak maju, rapi, seperti antrian semut hitam hendak memasuki lubang rumahnya. Semua berjalan sesuai rencana, dan sebentar lagi misi mereka selesai. Semua telah siap meluapkan pesta kemenangan. Perasaan mereka mulai khawatir ketika hendak keluar dari Makmas memasuki garis batas Mekah. Mahmud, gajah andalan mereka, tiba-tiba tidak mau bergerak maju. Setiap diarahkan menuju ke Mekah, gajah itu cepat-cepat menderumkan kakinya dan tak mau bangkit. Sebaliknya, kalau diajak menuju Syam, Mahmud buru-buru bangkit dan langsung melangkahkan kakinya. Hal ini tidak lain karena perbuatan Nufail. Selama dalam perjalanan, ia berhasil menguasai cara memberangkatkan ataupun menghentikan Mahmud. Ketika pawangnya memerintahkan untuk berjalan ke Mekah, maka ia berbisik di telinga Mahmud agar kembali ke Yaman. Demikian kuatnya pengaruh suara Nufail, hingga gajah itu tidak mau menuruti pawangnya, dan justru tunduk pada perintah penunjuk jalan ini. Pasukan mulai panik. Tetapi Abrahah tidak mau lagi menunda misinya. Dia terus memaksakan diri untuk menyerang Ka'bah. Sungguh, seandainya Abrahah mau mempelajari semua ini dan kembali ke Yaman, mungkin ia akan terhindar dari musibah besar. Saat ia terus merangsek maju, tiba-tiba langit berubah hitam pekat, bukan karena mendung, namun sekawanan burung telah menutupi petala langit Mekah. Itulah burung-burung ababil yang dikirim oleh Allah untuk menjaga Ka'bah. Tiap-tiap burung telah membawa 3 buah batu, 2 di antaranya berada dalam cengkeraman, dan 1 lagi di patuknya. Ketika tepat berada di atas pasukan Abrahah, burung-burung menukik tajam, sambil melepaskan batu-batu kecil yang dibawanya. Pasukan Abrahah, tunggang langgang, menyelamatkan diri. Mereka tidak mengira akan menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Semua semakin panik ketika melihat teman-temannya yang tertimpa batu, ternyata langsung menghembuskan nafas terakhirnya. Batu-batu itu jatuh tepat di atas kepala dan langsung menembus dubur mereka. Beberapa orang dapat menyelamatkan diri dari amukan burung-burung misterius itu. Abrahah berhasil lolos dan kembali ke Yaman, namun ia tak dapat bertahan lama. Sya'en menjadi saksi bisu kematian Abrahah yang mengenaskan. Tubuhnya digerogoti penyakit aneh. Ujung-ujung jarinya lepas satu persatu, dan tak henti-hentinya mengucurkan darah. Panglima perang asal Habasyah ini meninggal dengan dada terbelah. Abu Yaksum, menteri Abrahah, bernasib sedikit lebih beruntung daripada atasannya itu. Ia berhasil menyelamatkan diri hingga ke Najasyi. Sesampainya di sana, ia bermaksud langsung melaporkan keadaan Abrahah bersama pasukannya. Abu Yaksum hampir berhasil melaksanakan rencananya. Sayang, ketika ia tengah seru-serunya menuturkan apa yang dilihat dengan mata kepalanya sendiri, tiba-tiba seekor burung menjatuhkan sebuah batu hingga membuatnya mati. Segala yang terjadi di dunia ini memang tak jauh berbeda dengan sekeping uang perak. Setiap sisi memperlihatkan wajah yang berbeda. Kedatangan burung ababil adalah petaka bagi Abrahah dan seluruh pasukannya. Burung-burung itu telah membuat semuanya berantakan. Pun begitu, burung-burung itu adalah berkah bagi penduduk Mekah, karena Ka'bah kebanggaan mereka selamat dari kehancuran. Mulai saat itu Abdul Muthalib terkenal sebagai tokoh yang doanya sangat mustajab, sementara Mekah kian naik pamornya. Karena terbukti Tuhan telah menjaga kota tersebut, dan tahun itu dikenal sebagai Tahun Gajah.